record dulu ya. PPT saya sudah tampil? Ya. Sudah, Bu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah manajemen produksi. Materi selanjutnya adalah penentuan luas produksi. Ya, apa itu luas produksi? Mungkin untuk teman-teman yang baru mengambil mata kuliah ini akan baru tahu dengan istilah luas produksi, gitu ya. Kemarin kita sudah membuat perencanaan produk, kemudian perencanaan layout, perencanaan lokasi, perencanaan fasilitas, perencanaan penanganan bahan, gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan atau melakukan perencanaan produksi, berapa banyak jumlah produksi, seperti itu ya. Nah, kita beri nama penentuan luas produksi. Nah, penentuan luas produksi yang pertama, pertemuan hari ini adalah dengan metode grafik ya. Oke. Apa itu luas produksi? Ya. Kalau luas itu identik dengan apa ya? Panjang kali lebar itu ya. Yang namanya luas itu apa? Ya. Luas produksi adalah kalau kita secara matematik itu luas itu panjang kali lebar gitu ya. Nah, jadi kalau dalam kegiatan produksi, luas produksi itu adalah jumlah ya, jumlah atau volume ya, hasil produksi yang dihasilkan, seharusnya dihasilkan. Di sini ada kata kunci seharusnya. Yang seharusnya dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode. Ya. Artinya apa? Jadi begini, misalnya kita kemarin sudah menentukan lokasi, gitu ya. Lokasi seberapa besar, tergantung modal dan seterusnya, gitu kan. Nah, lokasi produksi, kemudian fasilitas, gitu ya, mesin dan alat dan sebagainya, ya. Itu kan tergantung pada luasnya, ya, luas pabriknya, gitu ya. Nah, ketika layout itu sudah dibuat, maka di sana akan muncul berapa kapasitasnya, gitu kan, kapasitas produksinya. Nah, perusahaan akan dihadapkan pada pilihan ya, ketika dia mengeluarkan modal untuk mesin, ketika dia mengeluarkan modal untuk penanganan bahan ya dengan metode apa, alat dan penanganan bahannya. Kemudian berapa luas produksi luas pabriknya gitu ya. Dia sudah mengeluarkan modal itu. Nah, modal investasi yang sudah dia keluarkan gitu ya, tentu akan berdampak pada efisiensi produksinya gitu kan. Nah, sehingga nanti kita akan menghitung dari mesin dan alat yang sudah diinvestasikan, dari layout pabrik, luas produksi, luas pabrik yang sudah dibuat gitu ya. Nah, semuanya akan menimbulkan kapasitas. Sehingga perusahaan harus bisa menentukan produksinya seberapa banyak sih yang bisa mencapai titik optimum gitu ya. Jadi kita udah mengeluarkan investasi sekian banyak gitu ya. Terus kita produksinya berapa persen, tentu mencapai pada kapasitas produksi ya, biar sampai dengan optimum gitu kan. Nah, jadi pada hari ini kita akan membantu perusahaan menentukan ya berapa banyak jumlah produk yang seharusnya dihasilkan dari segala batasan, segala fasilitas yang sudah dia investasikan gitu ya. Nah, dia sudah menginvestasikan mesin, alat, lokasi dan sebagainya, ya kan? Nah, bagaimana modal-modal itu bisa bekerja, ya bisa digunakan seoptimal mungkin oleh perusahaan dan menghasilkan produk seberapa banyak seperti itu, ya.
Sehingga menentukan luas produksi ini harus direncanakan dan harus diperhitungkan. Ya, mulai hari ini kita sudah mulai hitung-menghitung ya. Nah, tujuannya tentu selaras dengan goal perusahaan, yaitu apa? Menentukan atau mencapai laba maksimum, gitu kan? Karena kita udah mengeluarkan modal sekian banyak, gitu ya. Nah, bagaimana modal ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai titik optimum atau laba yang maksimum, ya. Nah, kemudian apa saja sih faktor yang menentukan luas produksi? Ya, perusahaan. Nah ini kira-kira kalau perusahaan menentukan berapa banyak jumlah produksinya, apa saja sih yang bisa mempengaruhinya, gitu ya? Nah tentu yang mempengaruhi adalah faktor produksinya atau sumber dayanya, ya. Jadi sumber daya tersebut itu bisa mulai dari bahan mentah, bahan pembantu, kemudian alat-alatnya, mesin-mesinnya, ya, termasuk juga tenaga kerjanya, ya, termasuk juga modal tanah dan lokasi perusahaannya, ya. Nah, setiap perusahaan, meskipun perusahaannya itu sejenis ya, sama-sama produksi kecap, sama-sama produksi gula kelapa gitu kan, tapi pasti menentukan jumlah dan jenis sumber produksinya itu akan berbeda-beda ya. Perusahaan kecap A gitu ya, skalanya mikro, tentu modal yang dia gunakan ya, alat-alat sumber daya yang dia gunakan itu berbeda dengan kecap produksi perusahaan yang besar seperti itu ya, skala menengah ataupun besar gitu kan. Nah, itu akan berbeda. Nah, sehingga jenis dan jumlah faktor produksi yang menentukan jenis jumlah barang yang akan dihasilkan, gitu ya. Jadi tergantung alat dan mesinnya, gitu. Mungkin kalau untuk industri kecil, mikro, gitu ya, industri kecil dan mikro ini dia akan menggunakan alat mungkin hanya alat pengemas, gitu ya, atau alat pemasak ya atau pencampur reaktor gitu ya yang skalanya juga rendah gitu kan. Nah, jadi jenis dan jumlah faktor produksi yang digunakan itu akan menentukan luas produksi gitu ya. Oke. Ini tulisan saya tuh nggak kelihatan. Kemudian apa hubungannya ya? Nah, hubungannya dengan biaya, pembagian biaya produksi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, ya. Kemudian pembagian ini didasarkan pada hubungan antara biaya dan banyaknya barang yang dihasilkan dalam periode tertentu, ya, sehingga disebut sebagai jangka waktu yang pendek, ya. Nah, setiap faktor produksi itu akan berdampak pada biaya, ya kan? Misalnya kenapa memilih mesin reaktor kapasitasnya 50 kilo? Gitu. Berarti akan berdampak pada biaya pembelian alat gitu kan. Nah, kemudian setelah mengetahui faktor-faktor, kita mengetahui juga metode yang digunakan untuk menentukan luas produksi. Ya, Anda sudah mendapatkan mata kuliah riset operasional? Sudah, Bu. Sudah. Semester lalu atau sekarang? Semester lalu, Bu. Bu. Ya, Mbak Rena? Semester lalu? Iya, semester 4, Bu. Ya, semester 4 ya. Nah, jadi kalian sudah tahu dong tentang linear programming. Ya. Nah, apa sih esensi dari linear programming? Coba Bu Indah pengen tahu mata kuliah RO. Esensi dari linear programming. Linear programming itu apa yang Anda tahu? Coba ingat-ingat. Linear programming itu apa di mata kuliah RO?
Mbak Diah Ayu Priamsari? Apa linear programming itu? Metode perhitungan untuk menentukan ini Bu, titik optimum. Menentukan titik optimum dari persoalan linear. Dari persoalan linear. Oke, ada yang mau membantu Mbak Diah? Mas Abdullah Nur Firdaus. Coba dibantu, Mas. Menurut saya juga kurang lebih sama, Bu. Jadi suatu teknik yang diaplikasikan untuk menentukan suatu produksi itu bisa menghasilkan titik yang optimum gitu, sehingga tidak memerlukan terlalu banyak bahan baku dan biaya. Oke, ya untuk menekan biaya gitu ya. Jadi prinsipnya adalah optimasi ya, melakukan penentuan optimasi gitu ya. Apa sih esensi dari optimasi? Kenapa harus menentukan atau mencari titik optimal? Ya, karena perusahaan itu dihadapkan pada bukan biaya, dihadapkan pada pilihan ya. Pilihan apakah dia mau pakai mesin A, mesin B, ya luas pabriknya itu seluas apa, itu kan semua pilihan, ya. Nah, ketika dia sudah memilih mesin A dengan luas produksi lagi, luas pabrik sekian gitu ya, lokasinya di tempat ini gitu kan. Nah, dia udah memilih ya. Nah, pilihan dia itu punya yang namanya keterbatasan ya. Pilihan dia menggunakan sumber daya A, B, C dan D, itu sumber dayanya sifatnya apa? Terbatas, ya kan? Mesin A, kapasitasnya 50. Ya, kalau kita isi 100 gimana? Nggak akan bisa kan? Kalau kapasitasnya 50 ya berarti maksimal 50. Jadi intinya dalam optimasi itu, kenapa masalah linear programming adalah masalah optimasi, ya menentukan titik optimal. Kenapa dia harus menentukan titik optimal? Karena dia dihadapkan pada alternatif-alternatif, ya. Dia dihadapkan pada pilihan. Nah, ketika dia memilih sumber daya itu, sifat sumber dayanya adalah terbatas, gitu ya. Jadi kenapa perusahaan melakukan optimasi? Karena perusahaan harus memilih sumber daya. Kemudian yang kedua, sifat sumber daya itu terbatas, punya batasan. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini ya untuk memproduksi atau menghasilkan produk yang optimal. Optimal itu apa? Optimal itu ada dua kemungkinan, ya. Bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya, ya. Sehingga di riset operasi mungkin fungsi Z-nya akan ada dua macam, ya. Maksimumkan biaya atau maksimumkan laba atau minimumkan biaya. Gitu ya. Nah, jadi kita mau mencari titik optimal ya suatu produk gitu kan. Ya, atau titik optimal untuk memproduksi ya, berapa banyak produksinya. Ya, kita dihadapkan pada batasan-batasan ya atau dihadapkan pada berbagai kendala ya dari sumber daya yang kita miliki. Nah, metode penentuan luas produksi ya maaf nih belibet. Penentuan luas produksi ini sama dengan metode linear programming gitu ya. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua adalah metode simplex ya, sama-sama metode dalam program linear. Ya, ini ada beberapa link bisa nanti ditonton ya. Nah, metode grafik ini adalah metode yang paling mudah gitu ya. Kenapa? Karena dia menggunakan model matematiknya itu digambarkan pada grafik gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya.
Jadi ketika kita punya model matematika, ya fungsi tujuannya dimodelkan, kemudian fungsi batasannya dimodelkan, kemudian kita buat dalam analisis grafik gitu ya, analisis grafik mana daerah rasionalnya, kemudian ditentukan titik mana yang menghasilkan tujuan yang optimal. Ya, tujuan optimalnya bisa ada dua, sekali lagi bisa laba maksimum ataupun biaya yang minimum. Ya. Nah, contohnya jelas seperti ini. Misalnya perusahaan dengan dua batasan faktor produksi, ya, dan batasan permintaan. Ya, perusahaan memproduksi produk X dan Y. Ya. Kemudian faktor produksinya atau sumber dayanya dia ada batasan bahan baku, ya, yaitu dengan persamaan seperti ini, ya. Kemudian dia juga punya batasan kapasitas mesin. Ketika diformulasikan akan seperti ini, ya. Sedangkan batasan permintaannya itu X-nya itu 200, Y-nya itu 180. Ya. Di samping 4 batasan tersebut, diketahui pula bahwa sumbangan laba, nah ini ya, sumbangan laba per unit X itu 15.000, sedangkan produk Y sebesar 12.000. Ya. Nah, ini sumbangan laba itu sama dengan harga. Ya. Ya, sama dengan harga. Kalau misalnya dalam soal lain ini dijadikan harga boleh. Ya. Yang penting Anda tahu bahwa tadi kapan kita menentukan titik optimum. Ya, sekali lagi karena dihadapkan pada alternatif atau pilihan. Ya, pilihan terhadap apa? Pilihan terhadap sumber daya. Nah, sifat sumber daya ini terbatas. Nah, karena pilihan-pilihan yang terbatas ini, ketika pilihan-pilihan itu diformulasikan, ini formulasinya. 1000 sama dengan 4X plus 5Y dan seterusnya. Ya, sampai X sama dengan 200, Y sama dengan 180. Ya, ini adalah batasannya. Nah, batasan-batasan ini bagaimana bisa dialokasikan secara maksimum, ya, secara optimal untuk bisa menghasilkan produksi yang paling menguntungkan atau yang paling rendah biayanya. Nah, sehingga ada fungsi tujuan ini. Fungsi tujuannya itu nanti dilihat. Oh, kalau di sini diketahui laba, oh berarti ini sama dengan harga, ya, laba maksimum. Ya, nanti fungsi tujuannya memaksimumkan laba dengan harga X atau sumbangan laba pada produk X ada 15.000 dengan harga Y atau sumbangan laba terhadap produk Y sebesar 12.000. Jadi nanti Anda tidak perlu bingung dengan perbedaan istilah gitu ya. Karena konsepnya sudah Anda pegang. Apa itu optimasi gitu ya. Oke. Nah, sehingga dari persamaan ini didapatkan perhitungan titik ekstrimnya ya, 0, 200 dan 250 0. Ya. Misalnya kalau X-nya 0 ya, ini kan X-nya 0. Ya, kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 1000 dibagi 5. Jadi Y-nya 200. Kalau Y-nya yang 0 ya, maka X-nya berapa? 1000 dibagi 4 atau 250. Bisa ya, ini materi SMA ini, pasti bisa. Nah, ya, sehingga didapatkan titik-titik ini, ya, kombinasi titik-titik ini, ya, ini dimasukkan ke grafik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari gambar tersebut, berdasarkan batasan yang telah diketahui, tentukan di mana luas produksi yang paling optimal. Apakah titik A, B, C, atau D? Tunjukkan dalam analisis yang sudah diperhitungkan. Nah, coba dari sini. Maka titik optimalnya yang mana? Titik A itu tadi apa?
0, oh, ini tadi di sini. Titik A berarti 0,180. Titik B? Titik B berapa ini? Perpotongan antara Y-nya 180, X-nya berapa ini? X-nya berapa? Titik C, perpotongan antara ini, ya, kurva ini, dan batasan ini, dan batasan ini. Ini berapa? Titik D berapa? Nah, bisa nggak Anda menentukannya? Nah, coba Anda buat sekarang di kertas, gitu ya. Titik optimumnya ada di mana? Tadi harga X-nya tadi berapa? 15.000 ya? 15.000. Harga Y-nya 12.000. Nah, kira-kira dari titik-titik ini, ya, dari fungsi batasan ini, ya, titik-titik ini nanti ditemukan beberapa titik pertemuan, ya. Nah, berapa Z maksimumnya? Karena yang diketahui adalah harga atau laba. Berarti Z maksimum adalah X kali PX ditambah Y kali PY. Gitu ya. Nah, ini silakan Anda cari sini. Titik apa kira-kira yang bisa maksimum? Bisa ya menentukan titik B dan titik C? Coba saya tunjuk. Kausar Zaidan. Mas ya? Mas Kausar? Ya, Bu. Kira-kira titik B dan titik C-nya di koordinat berapa ya? Titik B dan titik C. Bisa lihat soalnya lagi nggak, Bu? Soalnya Ya. Oke. Ini tadi. Aduh. Ini ya. Sama kan ini? titik B dan C. Titik B itu perpotongan dari persamaan berapa? Persamaan 2 dan persamaan 1 dan 3, Bu. 1 dan 3. X 200 Satu. dengan Iya. persamaan 1 ya. Ih, gimana sih ini? Nah. 180. Oh iya, dari yang 180 dan yang Y 200 itu ya. Ya, 1 dan 3. Perpotongan 1 dan 3. Nah, berarti titik B-nya ada di koordinat berapa? Mas Zaidan? Itu kan udah tahu ya, Y-nya 180 ya. Ya. Nah, berarti koordinat X-nya berapa? Dicari. Dari persamaan 1. Ini kan persamaan satunya.
X-nya Y-nya 180, X-nya Berapa? Pakai handphone boleh, kalkulator. Y-nya kan 180 ya. ya Berarti X-nya berapa? Ada yang mau bantu? 25, Bu. 25. Iya, karena kan disubstitusi 180 X-nya ke 25. Oke, Kayak kecil 25. banget. Betul? Yang lain sudah menghitung? Udah, Bu, sama. Oke, sama. Sekarang titik C. Titik C adalah perpotongan persamaan 1 dengan 2 ya. Nah, silakan. Titik C koordinatnya berapa? Persamaan 1 dan persamaan 2. izin jawab, Bu. Ya, Mbak Karisma. Yang untuk titik C itu 129,97, Bu. 129. Karena ya 97 Y-nya untuk X-nya. 97. Ya, karena substitusi dari eliminasi dari yang persamaan ke 1 sama yang 2, Bu. Oke. Eliminasi. Ini 97 di bawahnya 80. 129 di bawahnya 160. Benar? Yang lain sudah dapat belum? Sama, Bu. Sama Mbak Dia. Iya, Bu. Kalian bisa share screen nggak sih? Kalian cara-caranya dari kertas ya? Susah ya. Ini kelemahan dari kuliah online ya. Kalau misalnya kuliah luring kan, ayo Mbak maju Mbak di papan gitu. Benar? Ya. Nah, sekarang setelah koordinat ini sudah, maka Anda tentukan titik mana yang menunjukkan hasil Z yang maksimum. Titik mana? Apakah A 0,180, apakah B 25,180, apakah C ataukah D? Ya. Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Dia. Apa namanya? Yang tertinggi itu di titik C dengan hasil 3.099.000. 3 juta 99.000. 3099. Oke. Coba dikonfirmasi sama temannya. Benar? 129 dikali 15.000 ya? 15.000 berapa? Ditambah 97 dikali 12.000, ya kan? Berapa? 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 Benar, Ibu, 3.099.000. Ya. Berapa? 3.099.000 rupiah. Ya, 3.099.000 rupiah. Kalau yang titik B hasilnya berapa? Mbak Rendita, titik B hasilnya berapa Mbak Rendita?
Titik B berarti 25 dikali 15 ya ditambah 180 dikali 12 ya kan? Hasilnya 2.535.000 Bu untuk titik B. 2.535.000. 535.000. Oke. Ya, jadi ini lebih besar ya. Kalau titik D 160,0 160 berarti 160 dikali 12 ya. 2.400.000 ya, Bu. Dikali 15 ding ya. Kali 15. Jadi berapa? 2.400.000. Iya, Bu. Ya. Jauh ya. Ini juga 180 kali 12 ya. Mungkin sekitar 2 juta juga ya. Nah, berarti yang paling banyak adalah di titik C. Ya. Sehingga jangan lupa interpretasinya. Hasilnya apa? Nah, di manakah luas produksi yang paling optimum? Oh, di titik C. Tunjukkan dalam analisis yang sudah diperhitungkan dan kumpulkan, nggak usah dikumpulkan ya. Nah, berarti titik C artinya apa? Perusahaan seharusnya memproduksi X sebesar berapa tadi? 129 ya. Produk unit gitu ya. Dan memproduksi Y sebesar 97 unit gitu ya. Baik. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Nah, metode grafik ini yang tadi ya mudah ya untuk menentukan kombinasi produksi yang optimal ya atau menentukan luas produksi ya. Tapi metode grafik ini memiliki keterbatasan pada jumlah masukan ya, jumlah input atau jumlah output yang akan dicari ya. Kombinasi ini terbatasnya gimana? Karena terbatasnya hanya untuk 2 variabel saja ya, baik masukan maupun luaran. Nah, faktanya di perusahaan itu bisa mempunyai variabel itu lebih dari 2. Gitu ya. Dan bisa jadi perusahaan itu memproduksi lebih dari 2 jenis produk. Gitu. Misalnya memproduksi 1 kecap, tapi dia variannya berbeda. Ya, baik itu varian ukuran ataupun varian rasa gitu ya. Misalnya lebih baik kita memproduksi kecap saset berapa banyak, lebih baik kita memproduksi kecap kemasan botol berapa banyak. Ya, lebih baik kita memproduksi kecap kemasan refill berapa banyak. Nah, itu kan sudah 3 ya. Nah, kalau sudah 3 gimana kalau di metode grafik? Grafik itu kan X dan Y. Gitu ya. Nah, sehingga perlu ada sumbu Z kan, X, Y, dan Z gitu kalau 3 produk. Nah, kalau 4 produk gimana? Ya, kayak saya bikin sabun itu 7 varian. Ya, 7 varian bahan aktif, ya. Nah, itu kalau 7 varian gimana? Saya memproduksi varian 1, varian 2, varian 7 berapa banyak? Nah, itu sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah harus menggunakan metode yang lainnya. Nah, di sini ada namanya metode simplex. Nah, jadi di dalam metode simplex ini ya semua permasalahan sama ya. Semua permasalahan, semua batasan, semua sumber daya yang dimiliki alternatif-alternatif itu ya dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan, fungsi batasannya dikumpulkan, dibuat model matematisnya, kemudian fungsi tujuan juga ditentukan. Ya, sama seperti metode grafik. Ya. Kemudian tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan pangkat tunggal, oke sama seperti metode grafik. Kemudian nah, ciri-cirinya dalam simplex itu nanti kita menambah variabel baru ya yang sifatnya itu semu.
ya, atau variabel dummy. Pernah dengar variabel dummy ya, atau variabel select. Nah, kemudian dibuatlah matriks ya, atau tabel simplex. Nah, bagaimana caranya nanti kita bahas di pekan yang berikutnya ya. Karena ini sudah jam 8 ya, kita punya keterbatasan. Nah, hari ini untuk kegiatan kuliahnya, pengayaannya Anda silakan kerjakan kuis gitu ya. Kuisnya hanya 7 soal, kerjakan dalam waktu 5 menit. Kemudian ada tugas praktikumnya, Anda menentukan titik optimum dengan metode grafik ya secara berkelompok. Soalnya sudah ada di LDRU ya. Untuk kegiatan praktikumnya tugasnya itu latihan soalnya dikerjakan selama 1 pekan gitu ya. Sampai 1 pekan, tapi kalau yang kuis hanya untuk hari ini ya. Jadi silahkan Anda bagi waktu. Kalau untuk kuis itu personal ya. Jadi semua mahasiswa mengerjakan. Baik. Itu materi dari saya. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Mas Abdullah Nur Firdaus, ada yang mau didiskusikan? Dari saya cukup, Bu. Oke. Mbak Diah Ayu? Sudah cukup? Mbak Diah? Halo Mbak Diah? Oh, hanya di belakang ya. Baik, kalau sudah cukup, Izin bertanya, Bu. Oh iya, Mbak Nurlela, silakan Mbak Nurlela. Izin bertanya terkait kuisnya itu kan dibuka jam 8 dan ditutup jam 21. Itu berarti bisa dikerjakan selama rentang waktu itu atau harus dikerjakan pada pukul 8 itu, Bu? 8 pagi kan ya? Mulai startnya 8 pagi. Ya, jadi durasi pengerjaan itu batas waktunya 5 menit. Jadi ketika kalian klik start untuk mengerjakan, itu mengerjakannya 5 menit. Tapi mau mengerjakannya jam berapa, itu silakan. Mau jam 8 atau jam 9 malam. Nggak bisa kalau jam 9 malam ya, karena jam 9.21.00 sudah ditutup ya. Berarti jam 9 kurang 5 menit. Gitu. Ya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Sama Mbak Nurlela. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oh iya, saya umumkan untuk kuliah ya, meskipun saya sudah membuat jadwal di Google Meet ya, tapi ketika ada Zoom dari jurusan, maka kita gunakan fasilitas itu ya. Jadi kita pakai Zoom. Terima kasih. Saya tutup kuliah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap sehat, tetap semangat untuk kuliah dan praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.